I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Taruna KKP luar biasa, Politeknik hebat. Langsung saja, saya Taruna Muhammad Ricardo Febrinanda dengan NIT 18.1.09.015. Dosen pengampu Hem Habib EY STRPI. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan pelayaran. Apa saja yang harus dilakukan dalam perencanaan pelayaran, dan saya akan menjelaskan secara rinci dan struktural tentang perencanaan pelayaran. Langsung saja kita lihat, check it out. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya tentang perencanaan pelayaran. Nama Muhammad Ricardo Febrinanda dengan NIT 18.1.09.015 atau kuliah perencanaan pelayaran dosen pengampu Muhammad Habib EY STRPI MSI. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang apa saja perencanaan dalam pelayaran. Ya, baiklah. Langsung masuk ke slide berikutnya. Perencanaan pelayaran. 4 hal yang harus diperhatikan. Tujuan perencanaan pelayaran agar pelayaran dapat dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan aman dan efisien. Pertama, penilaian. Kedua, perencanaan. Ketiga, pelaksanaan. Keempat, monitoring atau pemantauan. Penilaian adalah data tentang kapal berupa alat bantu navigasi, alat bantu komunikasi, mesin, konfirmasi tentang navigasi, dan informasi tentang rute pelayaran. Jadi penilaian ini seperti data-data tentang kapal, data-data tentang rute pelayaran, data-data tentang navigasi kapal, mesin kapal, dan lain sebagainya. Setelah itu perencanaan. Merencanakan rute pelayaran di peta sesuai kondisi perairan. Merencanakan rute pelayaran di peta sesuai kondisi perairan. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Sebelum bertolak dari pelabuhan, harus mempertimbangkan lokasi sekitar, penerangan, keadaan darurat. Yang keempat adalah monitoring, pengecekan di setiap tahap oleh perwira jaga. Bila ada kendala, laporkan pada nahkoda, karena nahkoda adalah jabatan atau perwira tertinggi di atas kapal. Nahkoda yang menanggung-jawabi semua awak-awak kapal atau semua bagian dari kapal tersebut. Lanjut, tanggung jawab pembuatan bagian perencanaan. Nahkoda merencanakan pelayaran dan menugaskan Mu'alim 2 untuk membuat voyage planning. Jika pelayaran interinsular, maka langsung diambil oleh nahkoda. Mu'alim 2 membuat voyage planning dari awal dermaga sampai ke dermaga tujuan. Hal yang harus diperhatikan, teliti terhadap tanda navigasi, detail track pelayaran pada peta yang baik, pada saat pelayaran terbatas apabila menggunakan parallel index. Lanjut. Buku bahan terbitan publikasi navigasi. Peta-peta laut dari katalog, peta atau folio peta, dan peta khusus. Peta dalam sebuah peta memiliki 4 peta yang termasuk adalah peta pandu, peta cuaca, peta arus, dan peta angin. Untuk daftar-daftar seperti kita harus melihat terbitan daftar dari suar, daftar pasang surut, daftar arus pasang, daftar ilmu pelayaran, daftar pelampung dan rambu-rambu yang tidak penerangan, daftar isyarat radio, dan daftar jarak. Untuk melihat daftar-daftar ini kita harus melihat yang terbarunya.
atau yang keluaran baru gitu, atau yang revisinya kan, karena seperti kita mau melihat pasang surut setiap waktu selalu berubah, melihat arus pasang dan daftar ilmu pelayaran, dan seperti daftar pelampung juga kita harus melihat yang terbarunya. Setelah itu berita pelaut, melihat dari berita pelaut BPI atau NTM, berita peringatan navigasi navigational warning, buku kepanduan bahari, almanak nautika, rute-rute yang dianjurkan untuk kapal dan musim tertentu sesuai dengan PK mesin. Jadi kita berlayar tuh juga harus melihat rute-rute yang dianjurkan untuk kapal. Dan kita harus melihat keadaan kapal kita, seperti mesin kita, mesin apa yang bisa di laut ini, apa yang bisa untuk dilayari di laut ini. Dan rute-rute mana yang aman untuk dilayari dan efisien dalam mencapai tujuan. Selanjutnya untuk peta. Peta itu adalah hasil pemindahan bentuk lengkungan bumi ke atas sebuah bidang datar. Kalau menurut saya peta adalah yang dimana sebuah gambaran atau bentuk bumi yang dicetak ke dalam kertas. Peta terbagi lagi, yaitu adanya peta laut. Peta laut dipakai untuk navigasi, terdapat perumahan, terdapat benda bantu navigasi, terdapat bahaya navigasi, untuk menentukan posisi haluan jarak dan hal-hal lain demi keselamatan pelayaran. Sedangkan kalau untuk peta biasa atau peta-peta pada umumnya, biasanya lebih detail ke daerah daratannya. Maka peta terbagi menjadi dua. Untuk peta laut lebih detail di bagian laut, seperti adanya navigasi tersebut dan lain sebagainya. Untuk peta darat lebih kepada keadaan daratan dan batas-batasnya secara geografis maupun politis. Map tidak dilengkapi dengan benda-benda bantu navigasi dan tidak perumahan-perumahan sehingga tidak dapat dicapai untuk navigasi. Dan peta laut pun juga memiliki bentuk-bentuk atau ukuran-ukuran kedalaman dalam sebuah perairan, adanya tanda-tanda atau simbol-simbol, alur pelayaran internasional, dan lain sebagainya. Di dalam peta laut lebih rinci mengenai tentang laut atau wilayah perairan. Lanjut saja, hal yang harus diperhatikan pada saat melihat peta. Yang pertama itu badan penerbit, yang kedua jenis proyeksi peta yang dipakai, yang ketiga koreksi-koreksi kecil dengan BPI atau NTM, yang keempat petunjuk-petunjuk atau peringatan-peringatan yang diberikan, yang kelima patokan-patokan bagi pelayar penting, yang keenam muka surutan atau chart datum kedalaman, yang ketujuh adalah bahaya-bahaya navigasi, yang kedelapan adalah satuan kedalaman soundings, serta ukuran-ukuran yang dipakai. Kalau kita untuk membeli peta, biasakan kita memesan itu melihat terlebih dahulu, melihat apa saja yang kita lihat untuk bisa memesan peta itu. Yang pertama kita harus melihat nomor peta apa yang harus kita gunakan, nomor peta apa yang harus kita beli untuk menuju tempat tujuan kita atau dermaga tujuan kita. Kedua adalah nama peta, sama seperti nomor peta, kemana tujuan kita, mana kita mau pergi. Belilah peta, pemesanan peta sesuai dengan nama petanya. Yang kedua adalah skala peta, yang ketiga adalah
negara penerbit. Biasanya kalau untuk memesan ini di Hideo Oceanography. Oke, baiklah, lanjut saja. Untuk simbol-simbol peta, ya bisa kita lihat di sini. Yang ini batas daerah tidak dipetakan. Yang ini garis pantai di peta. Ini pantai Batu Karang, lumpur, bukit pasir. Garis pantai tidak dipetakan. Garis air tinggi. Garis batas bawah. Bako-bako. Pasir. Pantai batu atau bukit kersik. Garis air rendah. Jembatan, garis-garis tinggi kira-kira, tanah menanjung, dan lain sebagainya yang ada di simbol peta. Langsung saja. Ya, ini baiklah, saya akan menunjukkan dan memberi tahu simbol-simbol yang ada di peta laut. Beberapa simbol-simbol yang ada di peta laut seperti ini kita bisa lihat dengan jelas. Ini adalah tiang, kerangka yang hanya tiangnya nampak di atas muka surutan atau nampak di dalam perairan. Bisa kita lihat lagi seperti ini adalah daerah rawan. Daerah rawan ini tempat berlabuh kapal-kapal besar. Seperti ini simbolnya, tandanya. Dan ini adalah perikanan zero, fisheries atau fishing. Ini kantor Syah Bandar, gambarnya seperti ini. Seperti apa lagi yang bisa kita lihat? Seperti ini, Batu Karang tidak tergenang air, tinggi di atas ATM. Seperti ini daerah terlarang. Dan seperti ini juga kerangka yang sebagian badan atau bangunan atas nampak di atas muka surutan atau perairan. Dan biasanya juga saya sering melihat, kalau untuk perikanan misalnya melihat di daerah ini, maka batas daerah perikanan. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan materinya. Yang tadi setelah mengenai simbol-simbol peta laut, langsung saja kita lanjutkan ke proyeksi pada peta. Proyeksi cara memindahkan garis paralel dan meridian dari globe atau bidang lengkung menuju bidang datar. 3 ketentuan proyeksi. Yang pertama adalah ekuivalen, luas permukaan yang dirubah harus tetap. Yang kedua adalah equidistant, jarak antara satu titik ke titik lain di daerah yang dipetakan harus tetap. Conform, bentuk yang diubah harus tetap. Baiklah, lanjut saja. Jenis-jenis proyeksi. Proyeksi azimutal. Proyeksi azimutal merupakan proyeksi peta yang menggunakan bidang datar sebagai proyeksi. Normal, bidang proyeksinya bersinggungan dengan kutub. Transversal, bidang proyeksinya tegak lurus dengan ekuator. Miring, bidang proyeksinya menyinggung salah satu tempat antara kutub dan ekuator. Kalau normal, bersinggungan dengan kutub. Kalau transversal, bidang proyeksinya tegak lurus dengan ekuator, jadi antara utara dengan selatan, seperti itu. Kalau yang untuk miring, antara kutub dan ekuator. Selanjutnya, proyeksi silinder. Proyeksi silinder yaitu yang menyinggung daerah permukaan bumi untuk menggambarkan wilayah luas dan wilayah khatulistiwa. Kelebihan peta silinder, mampu menggambarkan daerah yang luas. Itu kelebihan dari silinder, dapat menggambarkan daerah sekitar khatulistiwa. Daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis lurus. Bisa saja langsung proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut menggunakan bidang proyeksi berbentuk kerucut yang menyinggung bola bumi. Garis kerucut normal, garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel. Untuk yang transversal, sumbu kerucut
Transversal sumbu kerucut berada tegak lurus terhadap sumbu bumi. Untuk yang miring, sumbu kerucut membentuk garis miring terhadap sumbu bumi. Jadi sama saja seperti proyeksi azimutal silinder. Kalau yang transversal itu akan selamanya tegak lurus antara utara dan selatan. Yang miring sama membentuk garis miring antara kutub dan ekuator. Dan seterusnya seperti itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.